mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu rekrutmen di sebuah perusahaan dan metode rekrutmen seperti apa yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan 3 metode, yaitu metode internal, eksternal, dan metode online. Sebelum kita membahas 3 metode rekrutmen, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa perbedaan dari rekrutmen dan seleksi, yang dimana rekrutmen sendiri adalah proses pencarian atau mengundang calon-calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sedangkan jika seleksi adalah proses yang telah melewati proses rekrutmen, yaitu pemilihan atau memilih orang-orang yang memang sesuai bidangnya dan telah dipercayai oleh pihak perusahaan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Setelah tadi saya menjelaskan apa itu perbedaan antara rekrutmen dan seleksi, sekarang saya akan menjelaskan metode yang pertama dalam rekrutmen, yaitu metode rekrutmen internal. Adalah metode yang digunakan sebuah perusahaan yang melibatkan pegawai atau karyawan yang sudah bekerja di perusahaan atau organisasi. Biasanya ini ditemukan dengan cara memutasi seseorang dari posisi yang sebelumnya ke posisi yang baru, yang dimana hal ini juga berhubungan dengan suatu jabatan. Biasanya dia dipindahkan ke posisi yang lain dan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ternyata teman-teman, dari metode ini ada kelemahan dan keunggulannya. Ternyata keunggulan dari metode rekrutmen internal yaitu biaya relatif murah. Organisasi sudah tahu SDM ini mempunyai cara kinerja yang seperti apa, sifat yang seperti apa, sehingga memudahkan sebuah perusahaan atau organisasi untuk melakukan pengecekan kinerja seorang pegawai di suatu perusahaan. Lalu pengembangan karir yang jelas. Lalu pekerja ini memiliki motivasi yang tinggi karena mengetahui akan adanya peningkatan sebuah jabatan di sebuah perusahaan karena adanya metode rekrutmen internal ini. Tapi ternyata metode ini memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak selalu memberikan perspektif baru. Contohnya, seorang sumber daya manusia ini hanya bekerja di perusahaan itu saja, tidak menambah pengalamannya di perusahaan-perusahaan lain. Dan yang paling kita kenal adalah umumnya senioritas, karena si orang yang sudah melakukan metode rekrutmen internal ini kebanyakan orang yang sudah berpengalaman di perusahaan tersebut. Makanya timbullah senioritas yang berlaku di perusahaan tersebut jika menggunakan metode ini. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke metode yang kedua, metode rekrutmen eksternal. Apa sih itu metode rekrutmen eksternal? Metode rekrutmen eksternal adalah metode yang merupakan proses mencari tenaga kerja dari luar perusahaan untuk mengisi posisi yang lowong atau kosong di sebuah perusahaan tersebut. Biasanya rekrutmen ini menggunakan banyak cara, entah dari media, entah dari lembaga, dan yang biasanya kita dapati itu adalah di media seperti koran, jurnal, televisi, dan kalau lembaga pendidikan seperti mahasiswa magang dan iklan kampus. Lalu ternyata juga ada loh organisasi karyawan yang mengandung atau yang berhubungan dengan rekrutmen eksternal. Ternyata teman-teman, rekrutmen eksternal sendiri juga sama kayak rekrutmen internal, yaitu dimana ada keunggulan dan kelemahannya. Dan apa sih keunggulannya? Ya, yang pertama, keunggulannya itu menambah wawasan dan pendekatan baru. Ya iya, karena kan mengambil sumber daya manusia yang dari luar perusahaan, tidak seperti tadi yang metode internal, dia mengambil dari orang-orang dalam perusahaan. Dan yang kedua, tidak terkontaminasi kondisi yang ada selama ini. Yang ketiga, diperolehnya peningkatan keterampilan baru sebuah perusahaan dan SDM tersebut. Apa kelemahannya? Kelemahan yang pertama, biaya mahal karena adanya pendaftaran yang menggunakan transportasi dan pastinya menggunakan dana pribadi. Yang kedua, perlu waktu untuk adaptasi dan kadang rawan konflik karena di sebuah perusahaan itu sudah pasti ada orang lama, dan jika orang dari luar perusahaan masuk harus menyesuaikan. Kadang penyesuaian ini
akan menimbulkan sebuah konflik antara individu maupun kelompok. Ini aku akan menjelaskan metode perekrutan terakhir, yaitu rekrutmen online yang biasanya kita temui di situs web karir perusahaan. Apa sih situs web karir perusahaan? Situs kerja yang dapat diakses dari homepage perusahaan yang menampilkan daftar posisi-posisi yang lowong. Biasanya situs web ini kita bisa kunjungi di web-web perusahaan mana yang mau kita masukkan. Jadi sebuah perusahaan menggunakan web karir perusahaan untuk mendapatkan sebuah kinerja baru, dan biasanya ini digunakan banget di era-era sekarang yang mengandalkan sebuah internet dan teknologi yang canggih. Nah, ternyata rekrutmen online juga memiliki kelemahan loh. Gimana tuh kelemahannya? Kan udah menggunakan teknologi yang canggih. Ya, walaupun canggih-canggihnya teknologi pasti memiliki kelemahan. Contohnya seperti server down. Biasanya kalau server down ini bisa menyebabkan kehilangannya data peserta pendaftaran yang masuk ke perusahaan, yang mengakibatkan adanya kerugian dari perusahaan yang ditimbulkan oleh si sumber daya manusia yang daftar ke perusahaan tersebut, karena datanya tidak masuk dikarenakan webnya down. Setelah tadi saya udah menjelaskan 3 metode rekrutmen, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang tahapan proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama itu yang seperti biasa adalah wawancara awal, yang dimana kita diwawancarai oleh HRD untuk mencari sebuah pegawai baru yang ingin masuk ke perusahaan. Yang kedua ada review lamaran dan resume. Biasanya ini sudah di-review nih, ini beneran resume kita yang buat apa orang, dan beneran kita yang jalanin, dan isinya apa yang kita jalanin, apa kita buat-buat sendiri. Yang ketiga adalah tes seleksi untuk memperkirakan kemampuan kinerja, yang dimana dikerjakan oleh SDM yang melamar untuk mengetahui apakah kinerjanya dia tahu nanti di perusahaan ini dia kerjain apa aja, dan dia memilih bidang itu, dia paham nggak bidang yang dia pilih itu apa. Yang keempat ada jenis tes kognitif, yaitu tes kemampuan psikomotor, tes pengetahuan mengenai pekerjaan, dan tes kepribadian seseorang. Lalu yang kelima ada wawancara kerja, yaitu percakapan lebih terarah, bertukar informasi antara pewawancara dan calon pekerja. Biasanya ini untuk menghindari sebuah konflik antar individu. Jadi kita bisa tahu nih, ini bos kita nanti seperti apa dan pekerja kita nanti itu bagaimana. Lalu yang terakhir adalah pemeriksaan kesehatan. Jadi di dalam perusahaan juga sangat-sangat membutuhkan kesehatan seseorang yang prima dan pegawainya untuk meningkatkan sebuah perusahaan. Dan biasanya juga tes kesehatan ini sangat dibutuhkan agar perusahaan lebih bisa berhati-hati dalam memperkerjakan pegawainya. Itu ada tren rekrutmen pegawai. Yang pertama, sekarang itu benar-benar tren banget tentang rekrutmen pegawai menggunakan otomatisasi rekrutmen, yang dimana penyimpanan dokumen elektronik atau cloud teknologi. Yang kedua, work from home, yang biasanya yang kita kenal adalah kerja dari rumah. Dan hal ini juga sekarang banyak banget dibutuhin, kita bisa kerja dari rumah dan tidak harus ke kantor. Yang ketiga adalah perekrutan Gen Z. Itu yang biasanya kita tahu, Gen Z adalah suatu individu yang berkelahiran dari tahun 1995 sampai 2010, yang dimana generasi ini sangat-sangat dikenal sebagai generasi melek teknologi dan internet. Dan yang terakhir adalah penekanan pada soft skill. Jadi sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan seseorang yang memiliki soft skill yang bagus, yang terampil, dan lebih tertata dibandingkan seseorang yang memiliki pendidikan yang jelas. Pendidikan juga penting, namun lebih ditekankan lagi kepada soft skill dari individu tersebut. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.